Guys, kali ini kita mahu mereaction iaitu mengenai durian runtuh senilai 507 triliun rupiah yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Dikabarkan durian runtuh ini merupakan hasil dari keberhasilan program hilirisasi Indonesia, guys, yang telah meningkatkan nilai ekspor nikel lebih dari 10 kali lipat dan membuka ribuan lapangan kerja baru buat warga Indonesia sendiri. Dan apa yang kita mahu tahu, guys, bagaimana hilirisasi menjadikan kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mereaction pencapaian ini, kita akan mengetahui bagaimana penerapan teknologi canggih dan kerja keras seluruh komponen bangsa membawa dampak positif bagi negara Indonesia. Jadi ceritanya bagaimana, guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa klik butang subscribe untuk iaitu channel Kapten dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Kapten. Dan di hujung videonya, guys, jangan lupa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Harus kita teruskan meskipun kita digugat oleh WTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, apapun barang ini harus kita teruskan. Kalau kita lihat, tegas ya Bapak Jokowi, guys, ya. Seluruh produk turunan nikel. Tidak hanya besi baja. Dulu yang saya sampaikan 1,1 miliar US$ itu hanya besi baja. Ini seluruh produk turunan nikel. Seluruh produk turunan nikel, ya. 2015 ke sana kita ekspor bahan mentah. Hanya menghasilkan 2,1 billion US$. Benar-benar tegas Bapak Jokowi ini. 1 triliun. Setelah hilirisasi menjadi 510 triliun. Number one, Indonesia is certainly not asking for one, and it is not weak. It is not facing balance of payment issues. It is certainly not a country that needs a loan. It's a country that is dealing with its own issues and which has, good policy in place and good discipline when it comes to budget. So no. Jokowi ungkap RI ketiban durian runtuh 507 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan Indonesia ketiban durian runtuh sebesar 33,8 miliar US$ atau sekitar 507 triliun rupiah asumsi kurs Rp15.000 per US$ pada 2022 lalu. Ya, kalau kita lihat dulu hanya 1,1 itu miliar US$ je, guys, tapi sekarang ini kita lihat sehingga 33 miliar US$ keuntungan hilirisasi di dalam negeri. Berpuluh-puluh lipat kali ganda, guys. Memang sangat luar biasa sekali, ya. Okey, kita lanjut, ya. Dan Jokowi menyebut durian runtuh ini tak lain karena Indonesia melakukan hilirisasi mineral mentah, khususnya nikel di dalam negeri. Nilai ekspor nikel ini naik lebih 10 kali lipat dibandingkan sebelum Indonesia fokus menjalankan program hilirisasi dan melarang ekspor biji nikel, di mana RI hanya memperoleh 2,1 miliar US$. Kalau kita lihat ini untuk seluruh produk turunan nikel, tidak hanya besi baja, saya dulu 1,1 bilion US$. Ini dulu, seluruh produk turunan nikel 2014 sampai 2015 ke sana kita ekspor barang mentah hanya menghasilkan 2,1 bilion US$, kurang lebih 31 triliun rupiah. Setelah hilirisasi menjadi 510 triliun rupiah, dari nikel kembali lagi dari 2,1 bilion US$, melompat menjadi 33,8 bilion US$. Berarti melompatnya berapa kali? Tutur Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia masa bakti 2023 sampai 2028 di Grand Ballroom Hotel Kempinski Indonesia Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Ini baru beberapa turunan saja. Nanti kalau berkembang keturunan lainnya, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa angka yang muncul, dan ini baru nikel imbuhnya. Baru nikel saja, belum lagi boksit, belum lagi biji timah, belum lagi tembaga, belum lagi apa lagi, guys? Selain pada itu, teman-teman bisa komen di bawah komentar, ya. Banyak, ya, banyak, sangat banyak
bahan-bahan mentah daripada Indonesia. Bukan nikel saja ya. Okey, kita lanjut Presiden Jokowi juga menyebut bahawa pemerintah pantang mundur soal hilirisasi meskipun Pantang dunia mundur. bertubi-tubi menyerang Indonesia seperti digugat Uni Eropah melalui Organisasi Perdagangan Dunia WTO hingga dikritik Dana Moneter Internasional IMF. Oleh sebab itu, hilirisasi ini apapun harus kita teruskan. Meskipun kita digugat oleh WTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, apapun barang ini harus kita teruskan, tegasnya. Harus Presiden teruskan, menjelaskan, dengan hilirisasi, Berani, maka ini bisa memang nyali mendorong Bapak Indonesia Jokowi. untuk menjadi negara maju pada 2040 sampai 2045. Jadi sore ini saya bicara mengenai hilirisasi karena menurut saya ada dua hal penting yang menyebabkan kita bisa melompat menjadi negara maju. Pertama, pengembangan SDM karena bonus demografi yang sukses dilakukan. Sekarang ini belum. Kalau itu bisa dilakukan, hilirisasi berhasil untuk perkebunan, perikanan, pertanian. Kalau hitungan World Bank, IMF, OECD di 2040 sampai 2045, saya yakin ini bisa agak maju, tuturnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak masyarakat mensyukuri Indonesia yang bisa lepas dari pandemi COVID-19. Selain dari sisi kesehatan, Indonesia juga dinilai berhasil menangani dampak COVID terhadap ekonomi. Patut kita syukuri, alhamdulillah kita bisa mengendalikan, kita bisa mengelola ekonomi kita pasca pandemi COVID dan bisa kembali normal dalam waktu yang sangat cepat. Ujar Jokowi dalam pidato zikir dan doa kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden Selasa 1 Agustus 2023. Jokowi membandingkan situasi ekonomi global yang masih memprihatinkan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Saat ini ada 96 negara yang menjadi pasien Dana Moneter Internasional atau IMF. Sampai banyak, ada 56 negara guys yang terus untuk meminjam wang kepada IMF ya, disebabkan COVID-19 ini guys, maaf guys COVID-19 ini. Dan kita lihat di situ Indonesia dapat mengatasi perkara itu ya, dan tidak membuat pinjaman dengan IMF ketika COVID-19 ini. Tetapi 96 negara ini terpaksa membuat pinjaman kepada IMF. Itu yang dikatakannya guys. Memang kita tahu kemajuan Indonesia sekarang ini memang berlipat kali ganda. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi ya. saat ini sudah 96 negara yang menjadi pasien IMF. Kita ulang ya sekarang. Kita ulang semula. Ada 96 negara yang menjadi pasien Dana Moneter Internasional atau IMF. Sampai saat ini sudah 96 negara yang menjadi pasien IMF. Kita pernah jadi pasien IMF di tahun 97 sampai 98. Itu pun saat itu waktu krisis enggak ada 10 negara. Ini sudah ada 96 negara jadi pasien IMF, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tidak hanya itu, IMF. Jokowi menyebut tantangan ekonomi global dibarengi dengan krisis energi dan krisis pangan. Ditambah adanya perang Rusia dan Ukraina, gandum yang dari Rusia biasanya bisa keluar 130 juta ton. Tidak keluar sama sekali. Dari Ukraina biasanya 70 juta ton. Tidak bisa keluar sama sekali hingga harga gandum naik dan banyak kekurangan pangan di banyak negara, ingatnya. Jokowi juga mengingat saat pandemi COVID-19 baru-baru merebak di Indonesia, beruntungnya hal itu bisa dilewati yang dinilai berkat kerja keras seluruh komponen bangsa dan gotong royong seluruh lapisan masyarakat. Betapa keadaan mencekam saat itu, kengerian saya sendiri dengan Pak Wakil Presiden, dengan para menteri nggak bisa bayangkan COVID ini selesai kapan. Tiap hari di jalan-jalan ambulans nguing-nguing semuanya. Sudah selesai yang Omikron, ganti yang Delta, terus ganti-ganti apa lagi? Kita ini tidak bisa menebak dan hanya bisa ikhtiar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, imbuhnya. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi industri untuk mencapai Indonesia maju. Hilirisasi industri juga terbukti membuka lapangan kerja dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Berdasarkan prediksi World Bank dan IMF, Jokowi mengungkapkan Indonesia bisa masuk dalam kategori negara maju periode tahun 2040 sampai 2045. Guna mencapai target tersebut, hilirisasi menjadi salah satu kunci utama. Kalau hitungan World Bank, IMF, saya yakin Indonesia bisa maju tahun 2040 sampai 2045. Oleh sebab itu, hilirisasi ini, apapun itu, harus kita teruskan, ungkap Jokowi dalam acara pengukuhan kepengurusan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo
Masa bakti 2023 sampai 2028 di Jakarta pada Senin sore 31 Juli 2023. Jokowi mencontohkan, salah satu dampak positif hilirisasi yang telah dirasakan adalah membuka banyak lapangan kerja dan menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Sebelum hilirisasi nikel, hanya 1.800 tenaga kerja yang sudah terlibat dalam pengelolaan nikel di Sulawesi Tengah. Namun setelah hilirisasi berjalan, jumlah tenaga kerja yang terlibat bertambah menjadi 71.500 tenaga kerja. Wow, banyak guys. Sebelum hilirisasi hanya 1.800 guys ya. Dan apabila sudah hilirisasi sehingga 71,000 peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Ini memang sangat bagus sekali guys. Memang sangat bagus ya, kerana kita tahu rakyat Indonesia, tidak kiralah mana-mana rakyat negara sekalipun, yang lain pun membutuhkan pekerjaan untuk menampung kebutuhan keluarga ya. Okey, kita lanjut. Di Maluku Utara, sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 46.500 pekerja yang bisa bekerja di sana. Asalnya. Kata Jokowi memberikan contoh lain dari manfaat hilirisasi nikel. Tidak hanya menambah jumlah lapangan kerja, hilirisasi nikel juga terbukti menambah nilai ekspor yang diterima Indonesia. Untung produk turunan nikel, Jokowi mengungkapkan di tahun 2014 nilai ekspor Indonesia hanya menghasilkan 2,1 miliar dolar US. Kemudian setelah hilirisasi, nilai ekspor tumbuh menjadi 33,8 miliar dolar US. 1,1 miliar dolar US itu hanya besi baja. Seluruh produk turunan nikel 2014 kita ekspor hanya menghasilkan 2,1 miliar dolar US. Kemudian melompat jadi 33,8 miliar dolar US. Berarti melompatnya berapa kali? Ini baru beberapa turunannya saja, ungkap Jokowi. Dia menegaskan pentingnya pengaplikasian teknologi lebih canggih untuk memberikan petani modal dalam menerapkan hilirisasi industri. Jokowi mencontohkan sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia, apabila petani menerapkan hilirisasi, nilai tambah produk kelapa setengah jadi atau produk kelapa jadi akan berkali-kali lipat. Kalau kita lihat bagaimana guys kelapa pun bisa untuk dihilirisasi di dalam negeri ya, hingga mendapatkan keuntungan yang banyak untuk Indonesia. Ini dijadikan hilirisasi barang-barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya nata de coco bisa 3,6 kali nilai tambahnya. Kelapa parut 6 kali nilai tambah. Arang batok bisa 4,5 kali nilai tambah. CPO bisa 11 kali, jelas Jokowi. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, apa yang kita lihat iaitu Presiden Joko Widodo mengungkapkan betapa pentingnya program hilirisasi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia guys. Dan di mana kita lihat durian runtuh senilai 507 triliun rupiah menjadi bukti keberhasilan program ini dalam meningkatkan nilai ekspor nikel guys. Dan melalui hilirisasi, semenjak hilirisasi iaitu yang dilakukan pemerintah Indonesia telah membuka lapangan kerja baru dan menciptakan nilai tambah produk turunan nikel. Dan apa yang dilakukan juga oleh pemerintah guys, kita lihat program hilirisasi menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai status sebagai negara maju pada tahun 2040 sehingga 2045 guys. Dan dikabarkan juga Presiden Jokowi menegaskan bahawa hilirisasi akan menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan global dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri berdaya saing tinggi, iaitu melalui teknologi canggih dan kerja keras ya guys ya. Dan apa yang pemerintah harapkan, moga warga Indonesia terus mensyukuri keberhasilan ini dan mendukung hilirisasi menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih makmur lagi. Amin ya rabbal alamin. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja menjumpai Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozo Channel. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.